Lalu sebenarnya persiapan apa atau apa yang harus kami persiapkan terlebih dahulu? Pertama memang KTPU. Lalu persiapan apa lagi yang sekiranya bisa mendukung kami untuk menjalani THE tanpa harus merasa terburu-buru begitu, Bapak? Ya, ya, ya. Kuncinya satu, jangan panik ya untuk sahabat ITI Jogja. Ini kan ujian itu sudah biasa dilaksanakan setiap semester ya, kecuali untuk mahasiswa baru ya. Ya, jadi ya pesan jangan terpanik. Kita siapkan diri sebaik-baiknya karena kita sudah melakukan proses pembelajaran ya untuk sahabat ITI Jogja yang mengikuti tutorial ya, itu kan sudah mengikuti proses pembelajaran ya. Kita sudah baik membaca modul secara mandiri, kemudian mendapatkan bantuan belajar. Saya kira teman-teman ITI Jogja sudah sebagai pembelajar dewasa ya. Saya yakin seharusnya sudah siap itu untuk penguasaan materi ya gitu. Yang kedua, yang kedua, mahasiswa ITI Jogja itu karena sifat ujiannya adalah open book ya, jadi tapi kita tidak semata-mata menggantungkan dengan bukunya ya, jangan dengan modulnya gitu ya, karena tanpa kita menguasai materi ya, kita akan kesulitan untuk mencari konsep-konsep yang ada di dalam buku tersebut. Tapi kalau kita sudah menguasai materinya, lalu misalnya untuk lebih memperdalam lagi atau lebih memperjelas lagi ya konsepnya, baru boleh buka buku gitu. Tapi kalau misalnya hanya plek memindahkan konsep-konsep itu ke dalam jawaban-jawaban gitu ya, itu menurut saya kurang mendapatkan nilai yang maksimal. Justru korektor itu akan lebih senang kalau mahasiswa itu memberikan jawaban dengan bahasanya sendiri gitu ya. Nah, konsep-konsep itu hanya sebagai dasar dalam kita menjawab gitu ya. Tetapi bagaimana kita memberikan penjelasan, bagaimana kita memberikan analisis gitu ya, itu didasarkan pada bahasa kita sendiri gitu. Nah, gitu. Jadi jangan hanya bergantung pada buku atau modul gitu ya. Jadi kita harus siap secara materi menguasai konsep-konsep esensial ya yang ada yang telah kita pelajari di modul gitu, Mbak Yasmin. Baik, Bapak mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu step by stepnya THE setelah pada saat hari H ya Bapak, maksudnya pada saat ujian itu step by stepnya seperti apa, sehingga nanti mungkin akan dilanjutkan dengan hal-hal pertanyaan-pertanyaan teknis Bapak. Boleh ya. Tadi saya sudah sampaikan ujian itu dilaksanakan dalam 2 minggu ya, minggu 1 dan minggu kedua gitu ya, dan dimulai tanggal 5. Itu jatuhnya hari Sabtu ya gitu. Katakanlah Mbak Yasmin mengambil 6 mata kuliah ya. Nah, berdasarkan KTPU Mbak Yasmin gitu ya, terdiri dari 3 mata kuliah pada minggu pertama dan 3 mata kuliah pada minggu kedua ya. Katakanlah kita ambil contoh di minggu pertama ya Mbak Yasmin ya. Misalnya Mbak Yasmin di minggu pertama ada jadwal mata kuliah Mbak Yasmin itu 3 mata kuliah di hari Sabtu ya, hari Minggu dan hari Senin gitu ya. Jadi prinsipnya 1 mata kuliah diujukan di 1 hari gitu ya. Kalau ujian UT sebelumnya kan 1 hari kan bisa 4 mata kuliah gitu ya, bisa 4 mata kuliah, bukan 4 mata kuliah, 4 mata kuliah, gitu ya. Tetapi 1 hari ujian itu dilaksanakan untuk 1 mata kuliah. Jadi kalau misalnya Mbak Yasmin pada minggu pertama itu mengikuti ujian sebanyak 3 mata kuliah, lihat perhatikan KTPU-nya itu tersusun hari tanggalnya kapan saja, gitu ya. Bisa tanggal 5. Bisa tanggal 6, bisa tanggal 7, atau tanggal 8 gitu ya. Nah, itu sebarannya. Nah, contoh misalnya, Mbak Yasmin di hari jam 1 ke 1, jam 1.1 itu menunjukkan hari Sabtu tanggal 5 ya. Itu adalah jadwal
Mbak Esprin untuk mengikuti misalnya mata kuliah pengantar ilmu komunikasi gitu ya. Nah, lalu masuk ke laman THE pada hari H. Nah, itu dibuka mulai jam 00 sampai jam 24. Seperti itu ya. Nah, jadi mahasiswa sebaiknya itu sudah merencanakan kapan dia akan mengunduh soal. Gitu ya. Baik. Jadi misalnya Mbak Yasmin menetapkan mau mengunduh soal itu jam 5 katakannya gitu ya. Nah, jam 5 itu Mbak Yasmin mulai mengunduh, kemudian diberikan waktu sebanyak 6 jam. Ya, jadi waktu pengerjaan itu maksimal 6 jam. Jadi kalau misalnya Mbak Yasmin itu mulai mengunggah jam 5 pagi, ya, kemudian jam 6, jam 7, jam 8, jam 9, jam 10, jam 11. Itu batas waktu Mbak Yasmin untuk mengunggah soal tersebut. Nah, mahasiswa kalau misalnya sudah selesai, ya lebih dulu, misalnya jam 6 udah selesai, gitu ya, itu belum bisa mengunggah. Ya, belum bisa mengunggah. Batas unggah itu minimal 3 jam. Jadi batas unggah itu mulai 5, 6, berarti 6, 7, 8. Nah, mulai jam 8 itu Mbak Yasmin baru bisa mengunggah. Mengunggah. Gitu. Iya, mengunggah. Jadi jam 8 sampai jam 11 itu baru bisa mengunggah soal, jawaban. Begitu. Oke. Ya. Baik. Baik, Bapak, artinya bahwa pada hari tersebut, pada hari kita ujian, saya akan ulang sepintas bahwa kita akan mulai bisa menggunakan mengunduh soal dari jam 00. Ya, betul. Terus kemudian kita boleh mengerjakan 3 jam setelah kita mengunduh, lalu kita dapat spare waktu sampai 6 jam setelah kita mengunduh soal. Betul. Jadi kalau misalnya Mbak Yasmin contoh tadi jam 00, berarti batas waktu untuk mengerjakan itu sampai jam 6. Jam 6 pagi. Batas waktu sampai mengerjakan jam 6. Iya, begitu jam ya, Pak? mengunggah ya, betul. Batas waktu mengerjakan sampai mengunduh itu diberikan waktu sampai 6 jam. 6 jam, Gitu. 6 jam. Tetapi 6 jam. minimal kita bisa mengunggah jawaban kita adalah jam unduh ditambah 3 jam. Begitu ya, Bapak? Iya, jadi kalau misalnya mahasiswa sudah selesai itu kalau sudah mengunduh naskah kemudian mengerjakan baru bisa mengunggahnya itu jam 3 sampai jam 6. Oke, baik. Baik, saya Iya. akan bertanya Bapak hal-hal teknis di THE, artinya bahwa satu, apakah jawaban itu diketik atau ditulis tangan? Ini lebih ke arah teknis ya Bapak? Itu diketik Iya. atau ditulis tangan? Iya, ketentuannya boleh dua-duanya. Boleh Ya, kedua-duanya. boleh ditulis tangan, boleh diketik. Baik, baik. Boleh ditulis tangan, boleh diketik. Lalu kemudian kaitan dengan BJU, Bapak. Betul? BJU. Baik. Di situ apakah masih ada surat pernyataan kejujuran yang Masih perlu ada. kita tanda tangani? Masih ada. Artinya bahwa Masih ada. kita perlu tanda tangan begitu ya, Bapak ya? Betul, masih ada. Kita perlu tanda. Nah, tanda tangan yang diharapkan itu adalah tanda tangan di lembar tersebut atau kita sudah mempersiapkan yang namanya e-sign atau tanda tangan digital kita. Ya, pada prinsipnya kita kan memudahkan mahasiswa ya. Kalau mahasiswa itu mencetak terlebih dahulu, kemudian menjawab soal tersebut secara tertulis gitu ya, lalu membubuhkan tanda tangan gitu ya, lalu di scan gitu ya, seperti itu. Baik. Nah, kalau misalnya nanti mahasiswa mengerjakan soal dengan mengetik gitu ya, itu di print ya, tetap di tanda tangan lalu di scan gitu. Kita memastikan tanda tangan
itu adalah tanda tangan basah. Jadi untuk memastikan bahwa yang mengerjakan mahasiswa itu sendiri. Baik, artinya bahwa kita memerlukan piranti tetap untuk piranti print ya Pak, bahwa segala sesuatunya memang dibutuhkan tanda tangan basah. Baik, sahabat, artinya ketika sahabat memang melakukan pengerjaan itu, pastikan sahabat memiliki fasilitas entah itu apa untuk kita bisa print dulu, karena ternyata konsep yang diharapkan adalah tugas tersebut di print dan kemudian ditanda tangan basah. Begitu Bapak? Betul. Baik, baik. Lalu kemudian Bapak, kaitan dengan pengerjaan tadi boleh dengan diketik, boleh dengan ditulis tangan. Benar ya Bapak? Betul. Betul. Baik. Maaf, ini saya lebih ke teknis karena pastinya ini tidak semua memiliki pemahaman yang sama. Terkait dengan kalau misalnya pilihannya adalah dengan menulis, dengan ditulis, apakah ada rekomendasi untuk kita memakai tinta tertentu atau boleh apa saja? Pada prinsipnya boleh apa saja, yang penting tulisannya itu jelas dan bisa terbaca pada saat nanti korektor melakukan pemeriksaan. Jadi pastikan hasil scan ya, dari hasil sahabat UT Jogja mengerjakan hasil ujian tersebut gitu ya. Pastikan scan itu terbaca dengan baik sebelum diunggah. Gitu Mbak Yasmin. Baik. Ya. Oke. Baik, Bapak, ini kaitan dengan tanda tangan ternyata masih ada beberapa pertanyaan. Jadi beberapa bertanya, tanda tangan, kalau tanda tangan difoto terus dimasukkan ke lembar BJU, apakah bisa, Bapak? Ya, saya tidak menyarankan seperti itu ya, karena ini kan kita ingin memastikan bahwa yang mengerjakan itu adalah mahasiswa tersebut, gitu ya. Kalau hanya dengan tempel gitu, saya khawatir akan memunculkan celah-celah untuk kecurangan, begitu Mbak Yasmin. Baik. Nah ini kan kita harus menjunjung etika ya, bukan etika saja ya, tapi tata tertib ujian, bahwa kita sangat menghindari kecurangan, menghindari penggunaan joki seperti itu ya, karena nanti pada saat koreksi itu korektor akan bisa mengenali ini mana yang dikerjakan sendiri oleh mahasiswa, mana yang nanti joki. Kalau misalnya nanti juga ujiannya hasilnya dikerjakan sama itu mencontek, itu juga bisa pada saat pemeriksaan bisa ketahuan oleh korektor. Dan sayang sekali kalau nanti mahasiswa mendapatkan nilai E atau tidak lulus. Begitu. Baik. Ya, bahwa segala celah artinya bahwa tanda tangan pun bisa dipalsukan ataupun kita pun juga bisa mengerjakan dengan cara apapun. Sebenarnya sahabat, ini lebih kepada diri kita masing-masing. Apakah kita memang akan menjunjung dari kita punya etika, jadi lebih ke arah kita tidak akan melihat dari celah apapun pastinya, karena celah dari manapun bisa, gitu loh. Baik, baik, ini jadi artinya kita membutuhkan alat scan, kita akan membutuhkan alat print, kita akan membutuhkan tanda tangannya adalah tanda tangan asli, dan nantinya soal jawaban tersebut itu kita unggah kembali dengan bentuk e-file, maksudnya dalam bentuk scan, begitu ya Bapak. Nah, pertanyaan saya adalah jenis tipe dokumen yang diharapkan Bapak supaya ini bisa diterima oleh server dari UT gitu. Sebenarnya apakah Word, PDF atau JPEG atau JPEG atau seperti apa Bapak? Ya, ini Mas Wery coba bisa menjelaskan, membantu saya untuk yang pertanyaan Mbak Yasmin. Ya. Oke. Nanti secara teknis Mas Ferry akan membantu
Sebentar, Mas Ferry. Baik sahabat, untuk sahabat yang ingin bertanya kembali terkait dengan berbagai hal, mungkin kebingungan ataupun hal yang mungkin sahabat masih bisa belum mengerti, silahkan sahabat bisa mengetik pertanyaan di kolom komentar. Kami akan mencoba untuk memfasilitasi kepada UT Yogyakarta. Tapi nantinya apabila pertanyaan tersebut tidak kami bacakan, tayangan ini kami akan save. Artinya bahwa pertanyaan tersebut sudah terjawab di waktu-waktu sebelumnya. Begitu. Sebentar, Mas Ferry nanti akan bergabung. Sebentar. Baik, sebentar baik, ya, Mbak Yasmin ya. Oke, Bapak, kaitan tersebut kami akan hold dulu, tapi kemudian bahwa kita akan ketahui, kita terhubung dengan segala sesuatunya dengan proses sistem, baik. Setiap harinya kita akan dengan sistem. Nah, pastinya dengan diakses banyak orang dari banyak UPBJJ, kemungkinan terkait dengan down server atau hal-hal yang kaitannya kita tidak bisa mengunggah karena seringkali reload kembali. Lalu bagaimana Bapak kita akan terkait itu gitu loh? Ya, di awal kan kita ingin memastikan bahwa mahasiswa itu tidak dirugikan gitu dengan ketentuan take home exam itu gitu ya. Jadi oleh karena itu kita merancang ujian ini satu hari itu untuk satu mata kuliah saja gitu. Jadi waktunya sangat panjang, maksimal itu 24 jam ya. Jadi satu hari penuh gitu. Jadi untuk mengantisipasi kalau nanti ada kesibukan di server pada saat unduh atau proses unggah gitu ya. Nah, kalau nanti misalnya memang ada masalah-masalah teknis gitu ya, nanti kita akan buka posko. Nanti kita akan buka posko untuk keluhan-keluhan mahasiswa yang tidak bisa unggah, Bapak, terutama ya. Gitu ya. Saya mengalami proses bahwa gambar yang saya terima ataupun suara yang saya terima dari Bapak itu terputus-putus.